Shalom alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami, dan kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup untuk memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Rabu 27 Januari 2021, kita akan belajar dari 1 Tawarik pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 dan yang ke-14. 1 Tawarik pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Judulnya adalah menjauh dari Tuhan artinya kematian. Menjauh dari Tuhan artinya kematian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang namanya ikan itu tidak boleh menjauh dari air. Kalau dia menjauh dari air, itu berarti kematian. Demikianlah itu menjadi gambaran bagi manusia. Manusia tidak boleh menjauh dari Tuhan. Kalau menjauh dari Tuhan itu artinya kematian. Sebab Tuhan adalah sumber kehidupan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Saul, yaitu bagaimana Saul menjauh dari Tuhan. Ada dua bagian dari ayat ini yang akan kita pelajari. Bagian yang pertama yaitu Saul menjauh dari Tuhan. Kita baca ayat yang ke-13 dan 14a demikian. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah 14a dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Saul menjauh dari Tuhan. Kita akan perhatikan bentuk-bentuk dari Saul menjauh daripada Tuhan. Yang pertama, perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Ayat itu dikatakan, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua kata Ibrani yang diulangi di sini, yaitu ma'al. Ma'al. Itu secara literal artinya pelanggaran melawan Tuhan. Itu sebetulnya secara literal begitu. Pelanggaran melawan Tuhan. Di dalam NIV jelas dikatakan di sana tidak setia, sama dengan bahasa Indonesia. Perhatikan, bukannya mendekat dan taat, Saul malah melawan dan menjauh dari Tuhan. Padahal dia adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi bukannya mendekat dan taat kepada Tuhan, Saul justru melawan dan menjauh dari Tuhan. Bentuk yang kedua di sini dikatakan tidak berpegang pada firman Tuhan. Tidak berpegang pada firman Tuhan. Ibraninya al-devar Yewa. Itu secara literal artinya melawan firman Tuhan. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sudah melawan Tuhan juga melawan firman-Nya. Ini jelas-jelas seorang pribadi yang tidak tahu diri sebagai orang yang dipilih Tuhan. Dia menjauh dari Tuhan dengan melawan Tuhan dan melawan firman-Nya. Kemudian yang ketiga bentuknya adalah meminta petunjuk dari arwah. Meminta petunjuk dari arwah. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah.
Ini Saul ini tidak konsisten. Tidak konsisten. Sebelumnya dia telah membunuh para pemanggil arwah. Dia berusaha membinasakan seluruh pemanggil arwah yang ada di bangsa Israel, yang ada di negeri Israel. Tetapi di sini malah meminta petunjuk dari arwah. Tentu kan melalui pemanggil arwah. Ini tidak konsisten. Perbuatan yang tidak konsisten. Tapi intinya adalah bahwa ini menunjukkan bahwa Saul menjauh dari Allah. Menjauh dari Tuhan. Karena dia meminta petunjuk dari arwah. Kemudian yang keempat yang tentunya berkebalikan tapi sepadan di sini dikatakan dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Jadi karena dia meminta petunjuk arwah, dia tidak meminta petunjuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, inilah bentuk-bentuk di mana Saul menjauh dari Tuhan. Dia menjauh dari Tuhan, padahal seharusnya harus mendekat kepada Tuhan sebagai raja pilihan Tuhan. Dia perbuatannya tidak setia kepada Tuhan, dia melawan Tuhan, dia tidak berpegang pada firman Tuhan, berarti melawan firman-Nya. Dia meminta petunjuk dari arwah, berarti tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Itulah bentuk dari mana kita tahu bahwa Saul menjauh dari Tuhan. Kemudian yang kedua, akibat atau hukuman bagi Saul yang menjauh dari Tuhan. Akibatnya adalah satu kata yang penting di sini, kematian. Kematian. Ayat 13 di sana dikatakan, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Kematian. Kata ini harus disepadankan dengan ayat 14b, perhatikan. Sebab itu Tuhan membunuh dia. Jadi pengertian membunuh dia harus disepadankan dengan kata kematian karena perbuatannya tidak setia kepada Tuhan. Sehingga tidak terkesan bahwa Alkitab mengangkat suatu karakter Tuhan yang tidak baik, yaitu membunuh, ya. Membunuh umatnya lagi, membunuh orang pilihannya lagi. Jadi itu sesuatu yang kurang tepat kalau dilihat dari konteks ini. Jadi kematian Saul di sini dikatakan Tuhan membunuh dia, tetapi pengertiannya harus padan bahwa itu karena Saul melakukan sesuatu yang tidak setia kepada Tuhan. Itu adalah akibat yang logis. Karena menjauh daripada Tuhan itu akibatnya ya kematian. Jadi karena Saul perbuatannya tidak setia kepada Tuhan, ya akibatnya kematian. Kalau dikatakan Tuhan membunuh itu berarti Tuhan mengizinkan segera Saul untuk mengalami kematian. Kemudian kalau kita perhatikan, bukan hanya kematian secara jasmani, tapi kematian karir juga. Bahkan kematian nama besar. Ayat yang terakhir, ya bagian yang terakhir dikatakan, dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Itu berarti karirnya habis. Karirnya habis dan nama besarnya habis. Karena kita tahu sepanjang kehidupan bangsa Israel, sepanjang zaman sampai sekarang ini, yang terkenal dengan raja yang besar adalah Daud. Jadi nama besar Saul itu habis, karirnya habis. Mengapa? Karena dia meninggalkan Tuhan. Karena dia menjauh daripada Tuhan. Kita perbandingkan dengan Daud. Daud memang pernah berbuat dosa, tetapi Daud adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi segera bertobat. Dan kita tahu, karena dia mendekat terus kepada Tuhan, maka nama besarnya itu sampai sekarang. Karirnya itu terlihat sampai sekarang, ya. Sampai sekarang bangsa Israel di bawah kepemimpinan Daud itu luar biasa, menjadi bangsa yang kuat dan besar, disegani oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Itu luar biasa. Jadi
karir Daud itu meningkat tajam sampai ke puncak, bahkan nama besarnya sampai saat ini. Jauh bukan dengan dibandingkan dengan Saul? Jauh. Saul nama besarnya terkikis dan karirnya terhenti. Ya, karena dia menjauh dari Tuhan. Itu hukuman yang mengerikan. Jadi menjauh daripada Tuhan, hukumannya, akibatnya adalah kematian. Dan itu mengerikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah peringatan bagi kita. Peringatan bagi kita. Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan, apapun situasinya yang menekan dan mendesak kita. Saul itu menjauh daripada Tuhan dengan tidak taat kepada firman Tuhan, itu karena ada situasi yang mendesak, yang menurut dia musuhnya sudah berkeliling akan menyerang dia dan rakyatnya akan kocar-kacir. Tapi dia tidak taat pada firman Tuhan. Jadi keadaan itu membuat Saul menjauh dari Tuhan dengan tidak taat itu. Nah, kita perhatikan dalam hidup kita. Ketika situasi mendesak, menekan kita, apapun itu, jangan sekali-sekali menjauh dari Tuhan. Jangan sekali-sekali menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kita menjadi tidak berdaya. Kita akan tidak berdaya. Mengapa? Karena tidak ada perlindungan Tuhan. Karena tidak ada penyertaan Tuhan. Karena tidak ada kekuatan dari Tuhan. Karena tidak ada kemampuan dari Tuhan. Karena tidak ada kuasa dari Tuhan. Makanya kita akan tidak berdaya. Ini peringatan yang keras bagi kita. Jangan sampai situasi yang menekan kita membuat kita menjauh dari Tuhan. Justru dalam situasi yang sekarang ini, yang begitu tidak menyenangkan ini, justru kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Justru supaya ada perlindungan, ada penyertaan, ada kekuatan, ada kuasa, ada kemampuan dari Tuhan untuk mengatasi setiap masalah yang ada. Jadi sekali lagi ini peringatan keras bagi kita. Jangan sekali-sekali menjauh daripada Tuhan apapun situasinya, supaya kita tetap kuat, tetap bisa melangkah, melanjutkan kehidupan, bahkan mengatasi masalah demi masalah, dan kita tampil sebagai pemenang. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari mau menang menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini? Saya yakin jawabnya adalah mau. Maka jangan menjauh dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Peringatan yang keras bagi kami, supaya kami tidak menjauh dari Engkau, apapun situasinya. Ya Roh Kudus, mampukan kami. Karena kami tahu, mendekat dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, artinya ada kekuatan, ada hikmat, ada kemampuan, ada kuasa untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.